Welcome to Furman Penipahan Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan, merespon debat nasab yang berlangsung tadi malam. Itu sebenarnya bukan debat tapi narasi atau diskusi satu arah, ceramah karena satu arah. Dialek itu atau dialog itu harusnya dua arah, apalagi debat debat itu pasti argumentasi yang dikedepankan, bukan sentimen ya. Jadi sentimen itu contohnya apa? Ada yang berpendapat berbeda tapi yang justru ditelusuri adalah kamu siapa? Kamu bukan ahli nasab gitu. Bukan persoalan ahli nasab hari ini, tapi argumentasi ilmiahnya itu layak dibicarakan di publik atau tidak. Itu aja, masuk logika atau tidak, bisa dicerna atau tidak, masuk akal atau tidak, kan gitu. Nah, Kiai Imad tidak hadir, kemudian banyak yang mencemooh dan ada juga yang mendukung. Saya tidak termasuk kedua kubu itu, dan juga saya sebenarnya bukan netral. Saya tetap berpihak pada apa yang saya pikirkan. Pertama, awalnya saya menganggap Kiai Imad itu kenapa tidak hadir, itu kan disayangkan. Ada media yang kemudian menampilkan perdebatan yang sangat sengit. Seharusnya itu yang akan terjadi, tapi justru tidak terjadi karena ketidakhadiran Kiai Imad. Kita menanti-nanti bagaimana argumentasi dari Ba'alawi untuk membuktikan bahwa kebenaran sejarah atau kitab sezaman itu tidak menjadi rujukan untuk menentukan bahwa seseorang itu ada di zaman itu atau tidak. Itu apakah itu bisa dibatalkan demi keilmiahan atau demi akal sehat di dalam dunia akademik. Nah, itu yang ingin saya nantikan sebenarnya, tapi pada akhirnya diskusi atau debat tadi malam itu satu arah yang lebih kepada ceramah karena tidak ada moderator di situ, juga fungsinya tidak ada gitu, hanya mewakilkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tersebar di YouTube gitu. Jadi akhirnya kita melihat debat itu tidak ada nilainya. Lebih baik kita melihat argumentasinya Kiai Imad dan kemudian bagaimana pembelaan para habaib itu kan. Kita bisa menilai bagaimana etika ilmiahnya dan seterusnya. Yang kita tahu kan bahwa para habaib banyak sekali merespon tesis Kiai Imad ini gitu. Responnya berbagai macam gitu ya. Justru yang saya lebih senangi itu Gus Romail atau siapa itu, orang Madura itu juga saya lebih senang argumen mereka gitu, lebih ilmiah daripada para habaib yang memberi argumentasi terhadap tesis Kiai Imad gitu. Karena saya lihat keargumentasi yang dikeluarkan oleh para habaib itu justru lebih kepada arogansi ya, atau justru menunjukkan tidak memiliki ilmu gitu. Kenapa? Karena bukan argumen yang dia kedepankan, tapi justru sentimen, yaitu melihat latar belakang, melihat begini begitu dan seterusnya. Ada bahkan yang mengatakan bahwa Kiai Imad itu pernah sakit hati dengan Ba'alawi dan seterusnya. Itu bukan argumentasi, dan itu yang tidak kita inginkan. Ya, kembali lagi, kenapa Kiai Imad tidak hadir? Beberapa informasi yang saya dapatkan dari berbagai channel tentunya, dan kalian juga bisa menelusuri yang menonton video ini. Kalian juga bisa menelusuri sendiri gitu dari apa yang saya sampaikan ini atau tentang kebenaran yang saya sampaikan ini, bahwa ternyata undangan yang dibuat oleh Ba'alawi itu adalah undangan tertutup, diskusi tertutup. Itu satu. Yang kedua, mereka membuat skema debat itu satu-satu gitu. Hari ini Kiai Imad, besok Romai Rama, besoknya lagi Guru Gembul, dan terakhir yang mengejutkan kita Mama Gufron. Mama Gufron juga dimasukkan dalam satu kelompok. Padahal kalau kita lihat antara Kiai Imad, Roma Irama, dan Guru Gembul saja itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Kalau mereka dikelompokkan menjadi satu kelompok, itu justru
tidak masuk juga. Apalagi Mama Gufron itu kan bisa dikatakan dalam tanda petik ngasal kan, asal ngerocos saja. Dia juga ceramah menggunakan bahasa semut, kan tidak bisa dicerna itu. Kenapa kemudian dimasukkan dalam kelompok itu yang kemudian diuji? Nah itu repotnya. Nah ada pernyataan dari Kiai Iman, kalau debat 3 hari 3 malam pun diladeni kan gitu. Itu akhirnya menjadi cemoohan dari mereka yang muhibbin ya, pecinta para habaib, karena tadi malam Kiai Iman tidak hadir. Yang perlu kita ketahui, ketidakhadiran Kiai Iman itu karena dia melihat perdebatan itu tidak fair. Pertama, dilakukan di sarangnya Ba'alawi, itu satu. Yang kedua, undangan itu tertutup. Kendati nanti ada live itu kan juga kondisional sifatnya, bisa saja tidak dibuat live, bisa saja direkam saja dahulu dan kemudian dipotong-potong kan gitu. Kebetulan tadi malam itu tidak ada orangnya, tidak ada Kiai Iman, maka dibuat live gitu, kemudian diupload. Ya itu tidak menarik ya. Maka ada juga sebenarnya yang tersebar tanggal 10 September nanti di Universitas Wali Songo, dan di situ juga mengundang tim ahli dari Ba'alawi yang kemudian dikabarkan tidak mau hadir. Jadi sebenarnya siapa yang lari gitu, siapa yang lari dari perdebatan gitu kan. Ini yang menarik. Nah intinya begini, dari kekacauan yang terjadi, terlepas dari apakah nasab itu penting atau tidak penting ya. Pertama, memang nasab itu jelas tidak membuat seseorang itu mulia karena nasab. Yang kedua, nasab itu tidak juga menjamin seseorang itu terlepas dari hisab. Yang ketiga, nasab itu, orang yang mengganggu-gangguan nasab itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan diri terhadap dirinya. Kenapa begitu? Ya karena katakanlah dia hadir, dia dihormati oleh masyarakat, itu karena kemuliaan bapaknya dan bapaknya. Itu kan orang yang sebenarnya tidak memiliki jati diri, yang kemudian dibalut, ditopengi atau disembunyikan oleh nasab itu sendiri. Nasab ini juga kalau kita buat sebagai simbol, itu simbol kekuasaan yang kemudian menggiring orang lain untuk tertipu lebih jauh kepada topeng-topeng itu. Itu yang makanya kalau dikatakan nasab ini tidak penting, satu sisi nasab itu tidak penting sama sekali karena dia tidak bisa menjamin ekonomi kan itu. Di sisi lain, tapi ada sisi yang kalau dia berhasil menjadi simbol, menjadi merek, menjadi katakanlah sesuatu yang bisa dikapitalisasi, itu menjadi penting gitu, menjadi penting. Karena kalau hal ini dibongkar dan ketahuan ternyata bukan keturunan Nabi, dan maka selama ini maka akan terjadi kekacauan bahwa orang akan mengatakan, wah selama ini menipu dengan nama agama, selama ini menipu dengan macam-macam, konsekuensinya sangat panjang. Makanya walaupun kendati ya tidak penting ataupun penting pada sisi lain, persoalan nasab ini harus diselesaikan. Kita tunggu 10 September nanti di Universitas Islam Negeri Wali Songo. Semoga saja perdebatan itu menjadi perdebatan yang memang kita tunggu itu. Kalau misalnya nanti dari tim Ba'alawi tidak hadir, bisa saja kita sebagai masyarakat melihat bahwa bahwa isu nasab ini adalah kong kali kong antara Ba'alawi dan Kiai Iman ini itu. Karena mereka menyengaja untuk memperpanjang ini terus menerus untuk mengalihkan isu, entah itu tentang IKN, entah itu tentang macam-macam gitu. Kalau ini terus berlanjut saling menghindar, kita bisa masuk pada kecurigaan itu gitu. Dan masyarakat harus cerdas. Kalau persoalan ini tidak selesai,
kita selesaikan dengan pikiran kita sendiri, bahwa persoalan nasab tidak penting sama sekali. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.